Wa qala radhiyallahu an al-ma'unatu fi kitmanis sir aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ih mimman tutli'uhu alaih ila akhiri maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidarain amin. Beliau mengatakan al-ma'unatu beban tahammulul masyaqqah. Al-ma'unah ay tahammulul masyaqqah, beban fi kitmanis sir, di dalam menyembunyikan asir yaitu rahasia. Agol itu masih lebih sedikit bebannya minal ma'unah fi takhawufi ifsyaihi, daripada khawatir tersebarnya daripada rahasia. Mimman tutli'uhu alaih, daripada seseorang yang engkau sebarkan kepada orang tersebut daripada sir rahasia. Artinya beban paling minimal, paling sedikit ketika kita mempunyai rahasia yaitu menyimpan. Orang mempunyai rahasia itu beban, Pak, agar supaya rahasia tidak terbongkar kepada orang lain. Daripada setelah Anda kabarkan kepada satu orang akhirnya kebuka kemana-mana, itu lebih parah bebannya. Mending kita menanggung rahasia, kita tanggung sendiri daripada kita kasih tahu sama orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling mending, jaga rahasia. Rahasia apapun, rahasia keterkaitan apapun. Sehingga rahasia urusan duniawi mungkin, kalau kita urusan kerja maklar, enggak usah ngomong siapa-siapa, diem dulu. Itu ngomong sama orang lain batal. Setiap urusan apapun ketika Anda ngomong sama orang lain enggak ada, pasti. Karena mulut manusia ini al-khabar kal ghubar. Kabar itu seperti debu yang berterbangan, selesai. Anak ngomong sama ente tok ini, enggak ada. Ngomong sama ente, ente dan ente dan ente. Itu bukan ente lagi, antum-antum akhirnya ini. Simpan semua rahasia Anda, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahi hawaijikum. Mintalah pertolongan terhadap kesuksesan hajat-hajat kalian bil kitman, dengan menyimpan. Ada urusan, diam dulu, belum pasti, jangan kabarkan, diam dulu. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat itu banyak orang yang hasud. Di dalam Al-Quran mengatakan min syarri hasidin idza hasad. Kita ini diperintahkan oleh Allah minta pertolongan kepada sifat hasud dari orang-orang yang mempunyai hasud. Bahaya. Tapi jangan khawatir, ketika Anda mempunyai orang-orang yang hasud, berarti kita ini mempunyai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok banyak ya orang hasud sama saya? Banyak itu, berarti Anda ini punya nikmat yang besar dari Allah. Kalau Anda tidak punya nikmat, apanya mau dihasuti? Dunia tidak duwe, ibadah kosong, apa dihasutkan? Anda lihat orang di jalan itu, orang di jalan yang disebut al-edanu wal, orang gila ini, ada orang hasud sama orang gila? Tidak ada. Apa mereka punya? Tidak ada dihasuti. La dunya waladin wal akhirah. Tidak ada orang hasud sama orang gila, karena tidak punya apa-apa. Tapi kalau antum ini, kalau ada hasud, dilihat pasti punya titik nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita terhindar daripada orang-orang yang hasud. Tapi antum jangan minta, ya Allah kok tidak ada yang hasud sama ana ya, kurang berbobot ini, kurang berwarna hidup. Ojo, tidak mampu nanti antum akhirnya dikasih orang-orang yang hasud.
Mereka aulia salihin, mereka orang-orang yang soleh sama. Ketika mereka mendapatkan satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengkubur serapat mungkin rahasia dari Allah. Sehingga mereka orang-orang yang betul-betul soleh, tidak suka bedek. Apa bedek ini ya? Tidak suka nebak. Oh besok kiamat, oh besok ente bangkrut, oh besok hujan. Mereka tidak suka seperti itu. Karena mereka itu mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan as-sirru fis-sir. Rahasia as-sir itu adalah di dalam as-sir. Semakin dia hebat, semakin menyimpan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'dhuhum, sebagian di antara mereka orang-orang yang soleh menyimpan sirnya mereka dengan mizah, ada yang guyonan, padahal orang solihin. Padahal wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak gampang umbar sana, umbar rahasianya Allah. Oh anak ini kemarin ketemu Nabi Muhammad, anak kemarin mimpi Nabi, anak mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka ini tidak suka buka-buka. Justru yang buka-buka ini bahaya. Ada apa? Justru yang buka-buka ini dicurigakan. Jangan-jangan ini bukan mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, mimpi setan yang menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan suka membuka sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena orang yang suka buka sesuatu yang sudah dirahasiakan, dikatakan mereka orang soleh, ini orang bodoh. Inna galbal ahmak fi. Sesungguhnya hatinya orang yang bodoh itu berada di lisannya, di mulutnya. Apa yang di dalam hatinya dikeluarkan semuanya. Anak ini seperti ini sudah, apa yang ada dalam hati dikeluarkan. Salah, bodoh ini namanya. Jangan. Keluarkan sesuai porsi yang Anda kasih omong. Kalimin nas ala gadri uqulihim. Ajak orang manusia itu berbicara sebagaimana tangkepannya orang yang Anda bicara. Terus mentang-mentang seumpama kita ini cerita kubur, cerita samawat, cerita langit, yang diajak ngomong anak TK, ya tidak mampu. Jangan. Dikatakan hatinya orang yang bodoh itu berada di lisannya mereka, gampang kebuka. Walisanul agil fi galbih. Lisan, ucapannya orang yang berakal di dalam hatinya, diam. Tapi banyak di dalam hatinya mereka rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan gulubul ahrar guburul asrar. Hatinya orang aulia itu seperti kuburan tapi yang banyak rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang, hudu, tenang santai tapi banyak rahasia di dalamnya. Sing umek iki bahaya kadang-kadang. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Itu mereka orang-orang as-salihin. Hati-hati, makanya jangan gampang membuka kepada satu orang. Ini lebih bahaya. Mending simpen rahasia serapat mungkin. Urusan dunia atau akhirat. Di antara mereka mengatakan, loh, ini kan nikmat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Katanya kalau punya nikmat, ungkapkan, ceritakan biar orang tahu. Beda. Yang dimaksud sir di sini ketika Anda mempunyai program atau masih menjalani sesuatu ingin mendapatkan nikmat, jangan bicara. Tapi kalau sudah mendapatkan nikmat, kasih tahu tetangganya, alhamdulillah anak kemarin masak gulai. Ojo cerita tok. Ceritakan plus dikasih ini gulai. Kan gitu. Itu baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hati-hati, jangan salah paham. Oh berarti tidak boleh kita punya nikmat diam saja. Ini punya duit, tidak punya nah. Tidak punya apa-apa. Nah. Alias medit ya kalau diutangi. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika Anda mau menjalani program sesuatu, diam, jangan banyak omong, jangan banyak cerita sama orang. Gagal. Karena matanya manusia, pikirannya manusia, kalau tetangganya nikmat, hati yang paling kecil pun berbicara kali enak ya, saya kok enggak ya, pasti. Kebanyakan manusia seperti itu. Jalan saja mempeng. Ketika Anda berhasil, beri di antara kita kenikmatan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, hati-hati. Daripada kita ceritakan sama satu orang, akhirnya 100 orang yang mendengar nanti. Hadirin,
Para orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mengira orang yang berbicara masalah tentang aulia itu wali, bukan. Terus kita semua cerita karomahnya orang wali, oh ini berarti wali. Atau cerita sebagaimana hikmahnya aulia, oh berarti yang cerita wali, bukan. Orang yang cerita, makanya ilmu itu perlu dzauq. Terkadang yang menceritakan ilmu tidak paham rasanya ilmu. Terkadang orang cerita sate, kalau tidak pernah makan sate, iso ceritane tok. Belum tentu yang cerita wali menjadi wali. Kita nih kadang-kadang kalau sudah ada orang cerita wali, cerita itu, ini wali nih, ceritanya gaib terus, ceritanya kuburan, ceritanya langit, ceritanya waduh, ceritanya Ares. Terus ente kira pernah ke Ares? Bukan. Sehingga hati-hati. Hati-hati. Carilah guru yang betul-betul sikap amal mereka seperti orang-orang yang soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang soleh sudah merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Terkadang kita iso ceritani tok nikmat pak sholat, tapi belum merasakan nikmat kadang-kadang. Ya semoga kita kasih nikmat sholat. Nah, hati-hati seperti itu. Kemudian mereka lah para sahabat juga seperti itu. Sahabat ini masya Allah, sahabat ini menjaga rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, anak Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar, saat itu suaminya meninggal, ada di peperangan Badar, syahid di tengah peperangan. Akhirnya Siti Hafsah saat itu menjadi janda. Setelah iddah, Sayyidina Umar mikir harus cepat dikawinkan ini. Makanya janda suwe-suwe ndak api, ndang cepet kawin. Ya, cepet perhatian sama yang janda-janda itu. Ojo sing nom tok, sing tuwek pisan. Sayyidina Umar mikir, akhirnya datangi Sayyidina Utsman bin Affan. Disampaikan kepada Sayyidina Umar, ditawarkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini saya punya anak Hafsah yang dulu punya suami meninggal di peperangan Badar. Mau ndak aku tawarkan anakku kepada kamu? Jawabannya Sayyidina Utsman, iya bentar-bentar ya, aku pikir-pikir dulu. Saya lihat dulu, ulang dulu gimana. Karena orang kawin lagi ini mikir pak, ente kira terus kayak tuku cendol, tuku dawet, bukan. Itu peperangan dunia itu. Masalahnya berat itu. Akhirnya sampai satu hari, beberapa hari difikir oleh Sayyidina Utsman, ketemu lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab, maaf ya kayaknya tidak mampu saya ini, tak maaf sudah. Ini kelasnya Sayyidina Utsman ini tidak mampu ini, apalagi sampean Pak Utsman, wis alamat sudah, maaf. Kata, ya jawabannya enak, jawabannya Sayyidina Utsman itu enak, artinya menolak dengan baik-baik, saya tidak mampu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, saya punya anak Hafsah janda, aku tawarkan kepada anda, gimana? Anehnya Sayyidina Abu Bakar ini tidak jawab iya, tidak jawab enggak, tapi tidak direken, diam. Kalau Sayyidina Utsman tadi kan jawab, saya tak kasih, tak mikir dulu, nanti setelah saya pikir saya jawaban, ternyata tidak mampu Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar tidak, diam saja, tidak ngasih jawaban. Sampai Sayyidina Umar mikir, ini jangan salah paham ya, bukan berarti Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar terus selek ya, bukan. Tapi tidak enak dengan cara Sayyidina Abu Bakar, karing tidak ngasih jawaban ya. Kayak sampean ini ngedol, saya tawarkan barang ya, tidak jawab, enggak juga tidak jawab iya. Ini gimana ini? Subhanallah, tidak lama datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminang Siti Hafsah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Siti Hafsah itu diminta dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah pernikahan Sayyidina Nabi Muhammad kepada Siti Hafsah, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketemu Sayyidina Umar. Ya Umar, sudah nikah ya? Sudah nikah sama Nabi? Iya. Aku kemarin enggak ngasih jawaban. Iya, kok enggak ngasih jawaban, tak tunggu-tunggu. Enggak iya, enggak ya apa sih?
Iya, ketahuilah sesungguhnya aku ini sudah mengetahui kabar bahwa Nabi berbicara kepadaku tanya tentang anakmu yang bernama Hafsah. Sehingga saat itu aku tidak cerita sama kamu kalau Nabi bakal datang kepada kamu, tidak ngomong, karena memang itu rahasianya Nabi yang disampaikan kepadaku. Seandainya walau tarokaha, Nabi tidak mau sama Siti Hafsah, la qabiltuha, aku pasti terima tawaran kamu saat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Ini rahasianya Nabi, paham ya? Rahasia Nabi yang berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar tidak langsung dikabarkan. Lah dikabarkan belum nikah rame duluan akhirnya. Sama kalau antum lamar anaknya orang, jangan rame dulu. Banyak penjegal itu. Penjahat betina itu banyak soalnya. Kan iya, belum nikah. Waduh, ini calon saya. Oh, alamat sudah ini. Nanti ada satu ulonya ngomong, itu hati-hati, itu sering itu. Satu lagi ngomong terus. Akhirnya tidak jadi. Banyak setan di dalamnya. Makanya hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar menyimpan hal itu? Sama seperti Siti Syafa', bidan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya Nabi Muhammad itu melahirkan Nabi, yang membantu salah satunya Siti Syafa', yang kedua Ummu Aiman, yang ketiga Thuwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Ketika itu Siti Syafa' mengatakan, aku ini melihat lahirnya Nabi sebagaimana diceritakan dalam Maulid, lahirnya Nabi sujud, lahirnya Nabi bersih, suci, harum, ka'annahul badru fitamami, seperti bulan yang sempurna, hebat, tidak seperti manusia biasa. Hebatnya Siti Syafa' itu menyimpan rahasia sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berapa tahun berarti? 40 tahun. 40 tahun menjaga rahasia kelahiran Nabi, sehingga di dalam Maulid Habsyi mengatakan apa? Wa kuntu min awwalin nasi islama. Sebenarnya yang pertama Islam itu, yang iman pertama itu aku. Sahabat ini baru kenal Nabi. Aku ini mulai lahirnya Nabi sudah kenal, kata siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Menyimpan rahasia 40 tahun, Pak. Kita ini Masya Allah ngelihat di media, waduh, sebar sudah tuh dindi. Kadang-kadang cerita burung disebarkan di media sak dunya. Tidak perlu. Jangan gampang-gampang menyebar berita-berita apalagi yang belum jelas. Kalaupun jelas, kalau sifatnya rahasia jangan suka. Kadang-kadang Pak, orang aulia itu kalau sudah mendapatkan satu rahasia terasa beban, ya Allah ini amanat, jangan sampai kesebar dan itu dan ini. Tapi kadang-kadang kita ini kalau sudah menyimpan rahasia merasa nikmat, anak tok yang tahu, saya yang pertama tahu, tapi disebarluaskan, ini yang bahaya. Aulia itu beban, ya Allah jangan sampai tahu, khawatir. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernah juga terjadi kepada beliau Siti Fatimah Zahra Al-Batul bintar Rasul, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad, ketika saat itu sakit parah, Nabi Muhammad dekat wafat beliau, menjelang wafat beliau, pernah Siti Fatimah itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Siti Fatimah itu datang di samping Nabi, menghibur Nabi, sampai Nabi itu juga terhibur dengan adanya Siti Fatimah Zahra. Sampai Siti Fatimah Zahra duduk di kanannya, nanti pindah duduk di kiri, nanti bagaimana caranya agar supaya terhibur itu Nabi Muhammad. Memang putri yang salehah, sehingga dikatakan julukan beliau Ummu Abiha. Siti Fatimah itu dikatakan apa? Ummu Abiha, ibu daripada bapaknya. Ibu daripada bapaknya. Karena apa? Siti Khadijah meninggal bisa menggantikan posisi ibunya. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Siti Fatimah Zahra menjelang wafatnya Nabi sakit parah, dipanggil oleh Nabi Muhammad, dibisiki oleh Nabi. Setelah bisikan yang pertama, nangis Siti Fatimah, nangis menjadi-jadi. Terus sampai tidak lama dipanggil lagi sama Nabi, sini. Ketika dibisiki yang kedua, langsung berseri-seri senyum. Para sahabat yang lain heran lihat, kok cepet ya, kapan nangis, kapan tersenyum. Biasanya kita kalau nangis berhari-hari kan ya, berjam-jam. Ini enggak,
cuman hitungan berapa saat langsung tersenyum. Para sahabat heran. Bahkan Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis ini heran. Kok bisa ya Siti Fatimah seperti ini? Sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW dipanggil Siti Fatimah. Sini, cerita apa Nabi itu? Nabi ngomong apa? Kok sampai kamu itu nangis? Yang pertama, yang kedua senyum. Apa yang dibisikkan Nabi? Lah, ini sirrun Nabi, ini rahasianya Nabi. Apa bukti rahasia? Saya dibisiki kok. Kalau bisik-bisik itu tanda daripada rahasia. Kalau pengumuman namanya bukan rahasia. Enggak. Aku enggak bakal buka kecuali sampai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Siti Aisyah penasaran. Apa ya yang diceritakan Nabi itu apa? Kok sampai Siti Fatimah nangis, kemudian sampai tersenyum berseri-seri. Dipanggil itu Siti Fatimah. Ditanya, apa yang dibicarakan Nabi? Yang dibisikkan Nabi itu apa? Dikatakan, innahu kana haddatsani anna Jibril kana yu'aridhu bil Qur'an kulla 'amin marrah wa innahu 'aradahu bihi fil 'am marratain wala urani illa qad hadara ajali wa innaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salafu ana laki fabagaitu lidzalik. Nabi itu bisi saya yang pertama bahwasanya malaikat Jibril itu datang kepadaku setiap tahun itu darasan Al-Qur'an. Jadi mengulangi Al-Qur'an setiap setahun sekali. Diulangi mulai awal sampai akhir. Tapi untuk tahun ini saya diulangi sama malaikat Jibril 2 kali, bukan 1 kali. Aku ngerasa ini ajalku tidak lama ini. Aku bakal kembali ila rafiqil a'la, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu orang keluarga pertama yang menyusul aku nanti. Akhirnya fabagaitu lidzalik, nangis aku katanya. Nangis bahwasanya abah ini mau meninggal dan aku tidak lama akan meninggal. Dan betul ternyata Siti Fatimah akan pertama keluarga yang menyusul Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua apa? Kemudian divisi yang kedua, ala tardhaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin au sayyidatan nisa'i hadhil ummah fadhahiktu lidzalik. Bisian yang kedua yang membuat aku tersenyum. Nabi melihat aku sedih dipanggil lagi, dibisikkan ala tardhaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Apakah kamu tidak ridho menjadi pemimpin perempuan daripada semua orang-orang mukmin, ratu daripada perempuan-perempuan mukminat sallallahu alaihi Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan perawi ini syak, atau dikatakan sayyidatan nisa'i hadil ummah, pemimpin perempuan ratu daripada ini umat. Fadhahiktu lidzalik. Akhirnya aku senyum karena kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan bertemu sama Nabi dan akan menjadi pemimpin ratunya perempuan-perempuan mukminat di saat itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Makanya rahasia itu disimpan. Ojo gampang-gampang sebarkan rahasia. Apapun itu sifatnya. Ojo gampang-gampang. Ojo gampang-gampang. Ini rahasia, ini disebar, jangan. Disimpan itu rahasia sampai betul-betul sudah hasil, baru fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan. Alhamdulillah ana punya mobil, alhamdulillah fadhal, ana punya ini baru masa, ana punya nikmat, anda dapat bayaran baru. Ente sik proses, diem aja, gagal nanti antum akhirnya. Banyak orang-orang yang mata di sana kurang beres soalnya. Wallahu a'lam.